Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik, untuk mata kuliah infrastruktur keairan untuk 5 pertemuan terakhir, seluruh CPMK akan dibebankan kepada saya, eee, karena seharusnya kita harusnya menyelesaikan mata kuliah ini selama 5 pekan, dengan adanya kejadian luar biasa pada tahun 2020 ini, sehingga kita akan padatkan beberapa materi melalui, video perkuliahan secara daring yang bisa kalian akses lewat Elok dan media yang uh, saya tentukan seperti itu. Oke, sebelum kita masuk pembahasan masalah apa saja yang perlu kalian selesaikan pada mata kuliah ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Water Engineering Global Map. Jadi sebenarnya peta besar, sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari selama di sipil basah atau sipil hidro seperti itu. Baik, jadi rekan-rekan semua, jadi untuk basic water engineering dalam civil engineering itu sebenarnya ada 3. Kita punya yang namanya mekanika fluida, kemudian ada hidrolika, dan ada hidrologi. Oke, jadi mekanika fluida sudah kita bahas pada semester sebelumnya, kita sudah familiar terhadap itu. Kemudian untuk hidrolika akan sedikit banyak kita bahas pada mata kuliah ini, disertai dengan analisis hidrologi atau analisis curah hujan seperti itu. Nah, untuk engineering itu masalah desainnya sebenarnya ada banyak, seperti irigasi, drainase, kemudian bendungan juga akan kita pelajari pada mata kuliah ini, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk penerapannya sebenarnya itu lebih ke kasus-kasus di lapangan seperti banjir, bagaimana cara penanganan, longsor, tsunami seperti itu, dan semuanya akan saling berhubungan seperti itu. Tapi mungkin kita tidak akan membahas masalah ini lebih lanjut, akan kita bahas mungkin di sesi yang lain saat kita bertemu kembali. Baik, langsung saja untuk week plans. Jadi sesi 5 ini ada 5 sesi yang perlu kalian selesaikan, dan nanti di masing-masing sesi ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Jadi untuk sesi yang pertama, tujuannya adalah kalian mempelajari atau memahami apa yang dimaksud dengan DAS, daerah aliran sungai, dan beberapa problem di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbicara masalah analisis hidrologi. Jadi kalian akan dihadapkan pada data curah hujan seperti itu, dan bagaimana kalian mengolah data hujan itu menjadi debit yang mengalir di daerah tersebut. Sama saja dengan analisis banjir sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita akan berbicara masalah analisis drainase, itu lebih ke hidrolika. Kemudian yang keempat, kita akan sedikit banyak mengenal yang namanya HECRAS, software HECRAS. Jadi mau nanti diinstal software HECRAS-nya. Kemudian yang kelima, kita akan berbicara masalah bendungan. Jadi kita akan berbicara masalah desain bendungan besar dan stabilitasnya. Oke. Untuk tugasnya nanti ada 5 sebenarnya. Tugas pertama analisis curah hujan, tugas kedua analisis banjir, tugas ketiga desain saluran, tugas keempat ini pemodelan HECRAS, tugas kelima analisis desain dan stabilitas bendungan. Saya belum memutuskan apakah nanti ini semua akan digabung menjadi nilai UAS seperti itu, atau misalnya kalau misalnya ada UAS, kemungkinan UAS hanya porsi sedikit, sekitar ya 20-30% saja. Untuk yang tugas-tugas ini akan memiliki persentase lebih besar, sekitar 70-80%. Seperti itu. Jadi final grade yang akan kalian dapat seperti ini. Jadi saya harapkan seluruh tugas itu dikerjakan dengan lengkap, karena kalau misalnya kurang 1, kurang 2, kurang 3 tugas, meskipun nilai kalian yang lain ada 100, misalnya tugas 1, 2, 3, 4, 100, tugas 5-nya tidak mengumpulkan, nilai akhirnya akan tetap 0. Jangan seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pengantar mata kuliah infrastruktur keairan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.